Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, yang namanya perempuan atau wanita ini memang idealnya adalah setiap bulan pasti akan mengalami yang namanya menstruasi, periode datang bulan gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, setiap wanita akan mengalami yang namanya menopause. Nah ini bisa berdampak secara fisik dan juga emosional. Banyak yang akhirnya nggak siap untuk menghadapi menopause. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu siap menghadapi menopause. Nah sebelum kita membahas tentang menopause sendiri, kita akan membahas terlebih dahulu nih cara merawat kulit saat menopause. Kita lihat poin yang pertama pemirsa. Menjaga kelembapan kulit. Nah, kalau kita ngomongin kelembapan kulit, yang namanya kulit ketika orang menopause, ya kita ambil definisi menopause dulu dah gitu ya. Menopause kan pasti ketika sudah lanjut usianya, sudah bertambahnya usia atau umur. Nah, otomatis kan pasti kulit juga akan lebih mengering, seperti akan lebih kering gitu karena produksi minyaknya akan lebih menurun secara drastis. Makanya kalau bisa kita harus menggunakan pelembab kulit supaya kulit bisa tetap lembab, tidak terlalu kering karena ini memang sudah efek degeneratif gitu ya karena sudah bertambahnya usia. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Menggunakan produk anti-aging. Nah ya yang namanya manusia gitu, apalagi kalau sudah menopause kan otomatis sudah bertambahnya umur. Tapi tidak ada salahnya juga kalau Anda menggunakan yang namanya anti-aging. Meskipun akhirnya ya sudahlah pasti akan ada waktu di mana kulit akan mengeriput dan segala macam gitu ya, yang pasti ditakutkan oleh para wanita. Tapi tidak ada salahnya bagi Anda untuk menggunakan produk-produk anti-aging yang mengandung kolagen, vitamin A, vitamin C, vitamin E dan lain sebagainya ya untuk merawat kulit Anda selama masa menopause. Oke, kita lanjut poin yang ketiga pemirsa. Mengaplikasikan sunscreen. Nah kalau ini sebenarnya tidak hanya di waktu sudah menopause saja ya, tapi juga sedari muda kita sudah harus menggunakan sunscreen, apalagi kalau untuk kita nih yang tinggal di negara tropis seperti itu ya. Penting bagi kita untuk menggunakan sunscreen seperti itu. Kalau bisa Anda menggunakan SPF yang antara SPF 30 sampai 50 seperti itu. Nanti kita akan tanyakan juga apakah SPF 30 sampai 50 ini adalah yang ideal seperti itu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Konsumsi makanan kaya kolagen dan antioksidan. Nah, kalau Anda suka stroberi, tomat, brokoli, kale, dan beberapa makanan yang lainnya, thanks God Anda beruntung sekali karena ini kaya akan antioksidan dan juga kolagen. Karena ini sangat penting sekali untuk membantu kulit Anda tetap sehat ketika memasuki masa menopause. Oke, kita lihat poin yang terakhir pemirsa. Rutin berolahraga. Nah ini kadang-kadang kita berpikirnya gini, kalau udah mulai tua gitu ya, mulai berumur, udah menopause, udah malas mau ngapa-ngapain karena berpikir kalau lansia berarti nanti kesehatan tubuhnya sendinya agak berkurang. Nah jangan salah ya, meskipun Anda sudah menopause, Anda harus tetap melakukan olahraga supaya kesehatan kulit Anda juga tetap terjaga dengan baik. Oke, itu tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk merawat kulit kita di masa menopause dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gimana nih cara merawat kulit ketika memasuki masa menopause. Nah untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Rudy Herawan SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Selamat pagi Dr. Rudy, apa kabar? Hai, selamat pagi. Pagi juga, semoga sehat selalu ya Dr. Rudy ya. Ya, terima kasih. Oke Dr. Rudy, hari ini kita akan membahas gimana nih cara merawat kulit ketika ada perempuan atau wanita yang sudah memasuki masa menopause. Karena kan
di masa menopause ini banyak sekali challenge-nya ya, tantangannya banyak sekali. Entah dari emosional juga iya, fisik juga iya, bagaimana look-nya mulai berubah juga. Nah ini kan sesuatu yang mungkin kalau untuk kalangan pria ya udah deh namanya juga aging kan gitu. Tapi kalau untuk wanita kan beda lagi nih. Kulit keriput itu stresnya luar biasa kan. Seperti itu. Kita lihat yang pertama nih dok, untuk merawat kulit saat menopause adalah menjaga kelembapan kulit. Seberapa penting menjaga kelembapan kulit dan apa yang harus kita lakukan supaya kulit kita tetap lembab ini Dokter Rudi? Oh iya, baik. Jadi seiringnya bertambah usia, itu memang secara alami manusia akan mengalami berbagai penurunan keadaan umum ya, termasuk hormon. Nah, pada wanita itu ada yang disebut periode menuju ke menopause, di mana kadar yang paling penting yang mengganggu perubahan kulit adalah kadar estrogen yang menurun, sehingga kulit akan menjadi kering dan menjadi tidak kurang elastis dan kenyalannya berkurang dan timbul keriput, sehingga ini yang membuat setiap wanita merasa khawatir ya biasanya. Oleh karena itu diperlukan menjaga kelembapan kulit tetap baik, sehingga diperlukan produk-produk yang melembabkan kulit serta penggunaan perawatan kulit anti penuaan. Saya kira begitu. Oke ya, berarti penting untuk menjaga kelembapan kulit di masa menopause ya. Walaupun ya ini sudah berumur tapi tetap juga penting untuk menjaga kelembapannya gitu. Yang selanjutnya setelah kelembapan juga baru dimention sama Dokter Rudi adalah untuk produk-produk anti aging ini gimana nih dok? Ya, produk anti aging diperlukan. Jadi karena setiap proses yang menuju penuaan itu bisa kita tunda atau kita lambatkanlah dengan produk-produk. Nah, biasanya memang yang pertama adalah kebiasaan memakai sunscreen yang memang dianjurkan di negara kita itu dipakai sejak usia muda karena kita mataharinya berlimpah dan itu bisa mempertahankan kulit dari penuaan. Nah, yang kedua adalah pemakaian serum anti-aging yang biasanya ada serum anti-aging pagi dan serum anti-aging malam. Oke, dok ini yang mau aku tanyakan mungkin mewakili teman-teman perempuan semuanya kaum hawa ya. Ini sebenarnya kalau ngomongin produk anti-aging kan mungkin orang baru sadar ketika sudah mau menopause gitu ya, terus usia sudah mulai agak berlanjut gitu, akhirnya mereka baru sadar dan menggunakan produk anti-aging. Sebenarnya masih ada efeknya nggak sih dok ketika udah memasuki masa menopause atau sebenarnya produk anti-aging itu bagus digunakan sedari dini seperti tadi dokter menyebut seputar sunscreen dok? Kalau sunscreen itu sebetulnya sebagusnya sejak awal itu, sejak usia muda itu sudah dipakai karena itu mencegah dari sinar matahari yang berbahaya ya untuk tubuh kita karena kita kaya akan sinar matahari. Sedangkan produk anti-aging yang untuk menunda penuaan itu memang dianjurkan dipakai ya untuk sesaat sebelum kita memasuki usia tua atau menopause. Jadi ada periode perimenopause kita sudah harus mempersiapkan pemakaian produk-produk itu ya, serum, kemudian pelembab, dan ya kalau sunscreen itu sebaiknya selalu dipakai setiap kita pagi akan beraktivitas. Kalau sunscreen pagi sebelum beraktivitas, apalagi bagi yang kerjanya outdoor kali ya dok ya, ini penting banget gitu ya. Betul. Nah, tadi kan dokter menyebut untuk produk anti-aging tidak harus dari awal seperti sunscreen. Ketika sudah memasuki masa-masa perimenopause, nah baru deh boleh digunakan. Nah, kira-kira masa perimenopause ini berapa lama sebelum akhirnya masuk ke periode menopause yang sebenarnya gitu dok? Sebetulnya usia itu ada range-nya atau jarak. Jadi biasanya setelah memasuki usia 30 atau lebih itu
mulai kita masuk ke periode ya, kalau pada wanita adalah perimenopause, di mana kulit menjadi lebih kering, kemudian kelembapannya berkurang karena keaktifan kelenjar minyaknya sudah menurun ya, kemudian hormonnya menurun, hormon estrogen ya, yang menjaga kelembapan kulit dan mempertahankan kadar air. Oleh karena itu, memang sebelum memasuki periode itu sudah sebaiknya selalu merawat atau melembabkan kulit dengan produk-produk yang bisa dipakai. Jadi produk pelembab kulit yang baik. Sedangkan serum anti-aging memang boleh dipakai setelah masuk pada saat sesaat sebelum menopause. Oke ya. Jadi itu sudah ada kisi-kisinya kapan gitu ya untuk menggunakan produk-produk anti-aging itu sendiri. Nah, kalau untuk sunscreen-nya dok, ini kan di luar sana banyak dok, sunscreen itu SPF 30 sampai 50 kan beda-beda. Nah, maksudnya ini aplikasinya perbedaannya ada di mana dok? Kan kita juga tahu meskipun Indonesia ini adalah negara tropis dengan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun gitu ya. Kan kita lihat juga ada beberapa daerah mungkin seperti di kota Surabaya atau di kawasan utara Jakarta. Ini kan dekat dengan pantai di mana lumayan terik. Tapi beda dengan teman-teman yang ada di Bogor mungkin yang di puncak kan lumayan dingin. Nah itu aplikasinya untuk SPF-nya gimana itu dok? Sebetulnya pemakaian SPF itu memang ada perbedaan, ada 30, ada yang 33 barangkali ya, ada sampai 50. Tapi yang jelas minimal untuk pemakaian di negara kita itu dengan SPF 30 sudah cukup. Sudah cukup. Kecuali aktivitas yang memang mataharinya sangat tajam, jadi misalnya di daerah pantai seperti disebutkan tadi, memang lebih baik SPF-nya lebih tinggi. Tetapi dengan SPF 30 dengan pemakaian rutin sudah cukup. Oke ya, SPF 30 pemakaian rutin itu sudah cukup membantu gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya adalah konsumsi makanan yang kaya kolagen dan antioksidan. Gimana dampaknya untuk kulit ketika menopause dan makanan-makanan apa aja sih dok? Contohnya yang kaya akan kolagen dan juga antioksidan yang baik untuk kesehatan kulit dok. Yang jelas betul bahwa makanan kaya kolagen dan yang mengandung antioksidan yang tinggi itu diperlukan sekali karena bisa menghindari kita dari proses penuaan. Oleh karena itu makanan-makanan itu sebaiknya selalu dikonsumsi tiap hari disediakan oleh kita. Dan makanan-makanan itu ternyata terutama di bahan makanan yang nabati. Ya, jadi istilahnya kalau di kita ya sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau mengenai jenis makanan-makanan yang mengandung banyak antioksidan ataupun kolagen itu sebetulnya bervariasi. Jadi kita bisa saja mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang khusus, tapi tidak. Menurut saya itu kita harus membiasakan memakan makanan yang nabati dan buah-buahan yang cukup. Jadi jangan tidak seimbang. Jadi saya pikir dengan mempertahankan itu kebiasaan yang baik itu akan membuat kulit kita akan menjadi lebih kenyal, lebih terawat dan tidak mengalami proses penuaan yang terlalu cepat. Saya kira. Oke, dok, ini kan memang semuanya berniat pasti ingin sehat kulitnya. Tapi kan di luar sana juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak yang pingin kulitnya sehat tapi mereka nggak bisa atau nggak doyan makan sayur atau buah. Nah, substitusinya mereka pakai yang multivitamin yang langsung diminum gitu. Nah, itu gimana itu dok? Ya boleh-boleh saja. Jadi kalau pemilihan vitamin atau tambahan suplemen yang memadai itu bisa saja. Tapi kalau dari pendapat saya itu makanan yang betul-betul fresh atau alami itu jauh lebih baik karena tidak banyak perubahan yang terjadi dalam prosesnya. Oleh karena itu saya menghimbau supaya semua orang itu bisa merubah kebiasaan yang baik itu menjadi lebih baik dengan banyak memakan sayuran dan buah-buahan setiap hari. Yang real food gitu ya dok ya, itu lebih baik. Oke. Kita poin yang terakhir dok, berolahraga secara rutin ini dampaknya untuk kesehatan kulit gimana ini? Terutama untuk yang sudah masuk masa menopause dok. Ya, dengan berolahraga rutin ya,
tidak tidak harus yang olahraga berat atau yang profesional, tidak. Jadi bisa kita dengan jalan, dengan bersepeda kalau masih bisa, dan melakukan senam gitu, itu akan melancarkan peredaran darah. Dan kalau peredaran darah lancar, jelas semua organ akan berfungsi terus dengan baik. Kemudian dengan berolahraga itu akan mempertahankan kepadatan tulang, karena pada usia yang bertambah tua itu tulang-tulang akan mengalami pengeroposan. Dan yang terakhir, dengan tetap berolahraga kita akan selalu lebih bugar. Oleh karena itu akan berdampak pada keadaan kesehatan kulit kita atau tampilan dari kulit kita. Oke, jadi meskipun usia sudah tua, sudah masuk menopause, tidak ada excuse lagi, tidak ada alasan untuk tidak berolahraga. Harus tetap berolahraga kalau salah satunya ingin mendapatkan kulit yang sehat gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Rudy Herawan SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Permata Bekasi, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga yang sudah memasuki masa menopause tetap sehat dan kulitnya terjaga dengan baik gitu ya, Dok. Ya, terima kasih Dr. Rudy. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, terutama untuk kalangan wanita, para kaum hawa yang mungkin ibu-ibunya sudah menjelang menopause atau masih dalam menuju ke sana seperti itu ya. Nah, kita hari ini akan membahas siap menghadapi menopause. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Fadilah Akdasari, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Medika BSD. Selamat pagi Dr. Dila, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga gitu. Terima kasih Dr. Dila. Alhamdulillah. Dok, hari ini kita akan membahas satu fase yang pasti akan dialami oleh wanita, tapi ya ada tapinya panjang nih. Tapi banyak yang kemudian akhirnya belum siap gitu ya untuk menghadapi masa menopause karena ya physically dan emotionally kan berdampak kan seperti itu. Dan biasanya dua-duanya belum siap. Makanya kita harus membahasnya supaya sama-sama siap gitu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang menopause itu sendiri, boleh dijelaskan nggak sih Dokter Dila fase-fase dari awal aktif menstruasi sampai akhirnya menuju ke menopause itu seperti apa sih, Dok? Ya, kalau fase-fase reproduksi kita mungkin kita mulai dari lahir ya. Dari lahir itu setiap perempuan itu sudah dibekali indung telur yang berisikan telur-telur yang jumlahnya sudah jelas gitu. Artinya sudah ada jatahnya, kurang lebih ya 1 juta lah pada saat lahir. Nah, kemudian sampai muncul mens yang pertama kali. Jadi ada hormon yang menginisiasi si telurnya berkembang. Nah, si telurnya berkembang, kemudian telurnya matang, kemudian dia berovulasi. Nah, kalau tidak dibuahi maka dia akan luruh bersama proses haid yang pertama kali, tersebut masa menark. Nah, setelah masa menark maka kita akan masuk ke fase reproduksi. Jadi ketika fase reproduksi itu yang terjadi adalah ovarium, indung telur kita akan memproduksi telur yang matang untuk berovulasi setiap bulan secara teratur. Nah, pada saat fase reproduksi inilah si fungsi ovarium itu benar-benar istilahnya masih bagus, masih baik. Nah, sampai ketika usia kurang lebih lah 45 tahun, kita akan mulai, setiap wanita itu pasti akan mulai memasuki masa perimenopause. Jadi perimenopause itu di mana fungsi dari ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen, progesteron, kemudian menghasilkan telur yang matang itu udah mulai menurun fungsinya karena mungkin proses penuaan. Nah, nanti di situ akan muncullah gejala-gejala yang
yang akan kita bahas nanti, sampai nanti pada akhirnya ketika jatah telur kita sudah habis atau misalnya telur-telur yang masih ada itu sudah tidak bagus lagi, sudah tidak mampu lagi untuk tumbuh dan berovulasi. Nah, dari situ kita akan mulai masuk masa menopause sekitar jadi perempuan sudah tidak mendapatkan haidnya secara teratur lagi, sudah tidak haid selama 12 bulan. Nah, baru mulailah masuk masa menopause di situ. Oke. Berarti sebenarnya kondisi menopause ini secara umum itu kondisi yang seperti apa dan apakah kan kalau kita nangkapnya sebagai orang awam ya dok ya, ada penurunan lah seperti tadi ada hubungannya dengan sel telur segala macam di perempuan gitu. Tapi kan kalau laki-laki juga kita punya hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi juga seperti itu. Nah, apakah menopause ini hanya istilah untuk perempuan saja atau laki-laki juga ada istilah seperti menopause, cuman mungkin ada istilah yang lain atau gimana ini dok? Memang menopause ini memang ditujukan untuk perempuan karena pada menopause ini faktor hormon itu sangat berperan berhubungan erat dengan kemampuan reproduksinya. Kalau pada laki-laki ada namanya istilahnya andropause. Cuman andropause ini sedikit berbeda lah dengan menopause. Memang sama-sama terjadi proses penuaan, tapi pada laki-laki pada proses andropause itu memang terjadi penurunan hormon dari sejak mulai usia tertentu ya, biasanya di atas 30 atau 40 tahun, tapi dia tetap bisa bereproduksi sampai tua gitu. Beda dengan perempuan. Makanya menopause ini sebenarnya istilahnya khusus buat perempuan saja. Tapi pada laki-laki juga ada namanya ya yang seperti menopause ya, disebutnya andropause. Oh, andro ya. Kalau di perempuan menopause, kalau laki-laki andropause gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya dok, kalau kita melihat tadi kan sebelum menopause sudah disebutkan oleh Dokter Dila ada perimenopause kan seperti itu. Jaraknya bisa beberapa tahun sebelum akhirnya masuk ke masa menopause. Nah, ini ketika masuk masa perimenopause ini berarti sudah mulai keluar gejala-gejala atau hal-hal atau tanda-tanda yang akan mengarah pada menopause ya dok ya. Berarti gejala-gejala atau tanda-tandanya seperti apa yang bisa dirasakan sehingga orang mengerti bahwa oh saya udah masuk masa perimenopause, sudah menjelang menopause gitu dok. Ya, tanda-tandanya pasti mulai muncul setelah adanya penurunan fungsi ovarium. Yang paling sering atau paling awal dikeluhkan itu biasanya adalah gangguan haid. Jadi artinya perubahan pola haid. Jadi perubahan misalnya dari yang haid setiap bulan teratur, misalnya lamanya misalnya 3 sampai 8 hari ya. Kemudian pada saat perimenopause mungkin haidnya jadi mungkin lebih jarang. Kemudian jumlah darahnya lebih sedikit gitu sampai nanti dia berhenti total. Nah, sampai berhenti total itu baru masuk fase menopause. Kemudian juga karena ada penurunan dari fungsi ovarium untuk menghasilkan estrogen, muncullah keluhan-keluhan lain yang disebabkan oleh penurunan kadar estrogen di dalam darah. Misalnya nih, pada beberapa orang muncul kondisi namanya hot flashes, atau misalnya dia jadi gampang berkeringat ya, kemudian sulit tidur, atau secara fisik misalnya rambutnya mulai rontok, gampang rontok, atau kulitnya sudah elastisitasnya mulai berkurang, atau vaginanya sudah mulai kering, atau mungkin dia jadi sulit tidur, sakit kepala, mood swing, seperti itu. Nah, itu perubahan-perubahan yang mungkin muncul pada saat masa perimenopause dikarenakan penurunan kadar estrogen yang dihasilkan oleh ovarium tadi. Oh oke ya, berarti itu beberapa tanda atau gejala yang muncul ketika sudah masuki masa perimenopause menjelang menopause itu sendiri. Nah tadi kan dokter menyebut ada salah satunya adalah hot flashes dok. Nah ini sebenarnya hot flashes ini kondisi yang seperti apa dan apakah ini kasus yang umum atau sering terjadi di Indonesia atau enggak ini dok atau gimana nih? Hot flashes itu kalau kita sebutnya kayak sensasi panas. Jadi tiba-tiba seorang wanita mungkin di usia perimenopause merasa
panas, kemerahan, mulai dari leher ke wajah, ya, jadi kelihatan lebih panas. Nah, biasanya berlangsung selama beberapa saat aja. Nah, kalau di Indonesia, memang kalau gejala hot flashes ini nggak semua orang mengalaminya. Biasanya kalau untuk di Indonesia mungkin jarang ya, karena kan memang secara, kalau ada beberapa penelitian lah, secara etnis ya, orang Asia itu memang lebih jarang untuk terjadi hot flashes. Tapi walaupun begitu, banyak hal yang juga menyebabkan kenapa pada satu orang ini hot flashes-nya lebih berat. Ya, misalnya dia lebih gemuk ya, atau dia perokok ya, selain masalah genetik tadi. Oke, selain masalah genetik gitu ya. Jadi memang kalau ngomongin hot flashes mungkin ada, tapi mungkin kejadian di Indonesia karena kita skupnya di Asia mungkin agak jarang gitu ya, Dok ya. Oke, Dokter Dila, nanti kita Iya, akan lanjut betul. lagi di segmen selanjutnya. Aku juga sebenarnya ada kan pernah baca ini ada namanya istilahnya menstruasi dini. Wah, ini kan sesuatu sebenarnya wanita kan menghindari, bukan menghindari ya, mencoba melama-lamakan terjadinya menopause gitu. Nah, kalau akhirnya menopause dini ini yang seperti apa? Justru kan lumayan mengerikan juga kalau seorang perempuan mengalami menopause dini. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini siap menghadapi menopause. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Fadila Akdasari, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Medika BSD. Kita lanjut ya, Dok ya. Dok, tadi di segmen sebelumnya aku mau tanya, ada namanya istilahnya menopause dini. Wah, ini kayaknya agak serem ya kalau untuk perempuan ya. Nah, menopause dini ini seperti apa dan faktor penyebabnya apa aja sih, Dok? Ya, jadi rata-rata orang Indonesia kan menopause di usia 50 tahun. Tapi kalau kita ambil range-nya kan mungkin sekitar 45 sampai 55 tahun, kan beragam ya, bervariasi. Nah, kalau menopause ini artinya kan berarti sebelum 45 tahun sudah sudah menopause, artinya sudah berhenti fungsi ovariumnya. Nah, mungkin penyebabnya ya pada misalnya nih pada pasien yang mengalami pada wanita yang mengalami operasi pengangkatan indung telur ya, misalnya ada penyakit tertentu, misalnya ada kista atau tumor ya. Kemudian juga pada yang mengalami kemoterapi atau yang menderita kanker pada alat kandungannya ya. Atau mungkin juga dipengaruhi oleh lifestyle nih, misalnya ya, ada beberapa penelitian yang mengatakan kalau merokok bisa mempercepat proses menopause, jadi menopause-nya lebih cepat dibanding yang lain gitu. Oke. Dok, kalau ngomongin tentang fase-fasenya ya, kalau barusan kita membahas tentang menopause dininya yang mungkin kasusnya ada, cuma mungkin tidak terlalu banyak mungkin ya, Dok ya, karena sebelum 45 seperti itu. Nah, tapi kalau ngomongin tentang fase, salah satunya kan tadi dokter menyebut perimenopause gitu ya. Nah, di masa ini sebenarnya kan kalau ngomongin menopause ini tidak bisa hamil. Nah, kalau perimenopause ini sebenarnya wanita ini bisa mengalami kehamilan atau enggak? Toh kalaupun akhirnya bisa gitu, Dok, ini berbahaya enggak gitu? Baik untuk kesehatan janinnya maupun ibunya gitu. Ya, kalau menopause kan benar-benar ovariumnya tidak bisa menghasilkan sel telur yang matang untuk dibuahi. Tapi kalau pada masa perimenopause, yang terjadi adalah penurunan fungsi ovarium sehingga istilahnya ovulasinya mungkin tidak teratur, tapi dia tetap mungkin bisa menghasilkan sel telur yang matang untuk dibuahi. Jadi sebenarnya kemungkinan untuk hamil pada saat masa perimenopause itu tetap ada, walaupun peluangnya mungkin lebih kecil gitu. Atau kalaupun ya tetap hamil bisa. Tetap bisa. Tapi untuk kesehatan janin dan ibunya gimana, Dok? Aman dilanjutkan atau gimana tuh? Kalau secara medis di atas 35 tahun itu
kehamilan di atas 35 tahun kita sudah warning ya, Dok? golongkan ke kehamilan risiko tinggi. Iya, Oke. ada banyak warning, artinya banyak yang harus kita awasi, evaluasi. Nah, apalagi pada masa di atas 40 tahun, di masa perimenopause, kan artinya secara usia mungkin pasti sudah mulai istilahnya berpengaruh terhadap kehamilan ya. Mungkin pada saat kehamilan keluhan selama masa kehamilan mungkin lebih nyeri, cepat lelah, itu mungkin lebih terasa. Kemudian ada juga penyakit-penyakit yang muncul saat kehamilan, misalnya seperti hipertensi atau kencing manis saat kehamilan, gula darahnya naik ya saat kehamilan, atau misalnya pada janinnya sendiri, misalnya gangguan pertumbuhan, ya, kelahiran prematur, atau misalnya risiko cacat janin juga bisa meningkat karena faktor usia tadi gitu. Jadi memang kehamilannya beresiko, tapi kalau memang hamil pada masa perimenopause ya artinya mungkin akan sebaiknya dilakukan evaluasi lebih ketat supaya menghindari munculnya komplikasi. Oke. Oke Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehatnya, aku bacakan ya Dok ya. Ini dari Ibu Rizka. Dok, apakah betul pengguna KB atau kontrasepsi dapat menyebabkan menopause dini? Oh, ini baru tadi kita bahas tentang menopause dini. Pengguna KB atau kontrasepsi bisa nyebabin menopause dini nggak Dok? Gimana nih Dok? Oke, kalau KB itu kan ada macam-macam ya, ada yang tidak hormon misalnya seperti barrier, kondom, IUD, sama misalnya sterilisasi. Nah, sebenarnya kalau yang tidak hormon ini pasti jelas ya tidak mempengaruhi proses di ovarium, proses ovulasi. Nah, kemudian ada juga KB seperti suntik, pil. Nah, ini kan dia mempengaruhi proses ovulasi. Tapi apakah dia bisa menyebabkan menopause dini? Saya rasa mungkin jauh ya hubungannya ya, karena artinya menopause itu benar-benar berhubungan dengan istilahnya jatah telur kita yang masih ada atau sudah habis seperti itu. Bukan berhubungan dengan misalnya pemakaian kontrasepsi hormon. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rizka. Oke, Dok, ngomong-ngomong tentang KB ya, mungkin kalau kita sering, tolong diluruskan kalau salah ya Dok ya. Nah, berkaitan dengan KB, ini sama halnya dengan menopause nggak? Kalau orang kan program KB kan katanya bisa menggemuk gitu ya, melebar seperti itu. Nah, kalau untuk menopause sendiri atau perimenopause ini ada hubungan dengan kenaikan atau penurunan berat badan nggak sih Dok? Ya bisa jadi, tapi memang kenaikan atau penurunan berat badan itu nggak murni hanya karena faktor menopause. Pasti banyak faktor lain yang bisa menyebabkan peningkatan atau penurunan berat badan, misalnya genetik, ya. Kemudian bagaimana aktivitas hariannya, apakah dia aktif, berolahraga, lifestyle-nya sehat atau tidak, kemudian dietnya oke atau tidak, ya. Terus mungkin juga apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang mempengaruhi, artinya yang bisa mempengaruhi kenaikan atau penurunan berat badan ini. Jadi mungkin menopause memang bisa ya, karena kan istilahnya ketika menopause itu estrogen, sebagian besar estrogen yang dihasilkan ovarium kan berhenti. Jadi kemungkinan dia muncul menambahnya sel-sel lemak di tubuh itu memang ada, tapi kenaikan atau peningkatan penurunan berat badan pada wanita menopause tidak hanya istilahnya berkaitan dengan faktor menopause-nya saja, tapi ada hal-hal lain juga yang bisa terus serta berperan dalam peningkatan atau penurunan berat badan ini. Kan karena nggak semua orang menopause gemuk toh. Iya, ada berbagai macam faktor eksternal di luar menopause-nya sendiri gitu ya Dok ya? Betul. Iya, Oke. betul. Nah, selain masalah penurunan atau kenaikan berat badan yang tidak hanya mengacu pada menopause-nya saja, ada juga yang bilang kalau memasuki masa menopause, lapisan pada organ seperti lambung atau ginjal ini mulai menipis. Itu betul atau nggak sih Dok? Ya, memang estrogen itu memang ada reseptornya di epitel kulit, mukosa ya. Jadi sebenarnya nggak cuma lambung atau organ dalam ginjal gitu ya, seperti misalnya saluran cerna, saluran kemih ya.
kemudian vagina atau mungkin kelenjar-kelenjar sekitar air mata, ya itu juga menjadi lebih tipis dan lebih lebih gampang terjadi iritasi, infeksi, ya itu mungkin bisa akhirnya menimbulkan gejala-gejala yang mengganggu pada saat masa perimenopause itu. Misalnya nih, kalau pada saluran cerna mungkin ya lebih gampang kembung atau konstipasi, atau misalnya pada saluran vagina mungkin vaginal dryness atau keringan pada vagina, itu juga bisa menimbulkan gampang infeksi atau malah mengganggu aktivitas seksual hubungan dengan pasangannya. Atau pada saluran kencing dia bisa menyebabkan gampang iritasi dan infeksi saluran kencing atau jadi gampang beser seperti itu. Bisa saja gitu. Oke, gampang beser itu kalau ngomongin gampang beser itu kan ada salah satu komedian perempuan Indonesia yang kalau ketawa dia langsung keluar gitu. Beser itu juga menjadi hal yang lumrah terjadi pada masa menopausa atau gimana tuh, Dok? Ya, nggak semua orang mengalami itu sebenarnya, tapi memang proses itu pasti namanya proses penuaan ya. Estrogen itu kan dia membuat sel-sel otot jaringan ikat dan otot itu lebih kencang ya. Jadi ketika estrogennya turun ya mungkin akan jadi lebih kendor ya. Mungkin itu yang salah satu yang menyebabkan muncul keluhan itu. Tapi nggak semua orang mengalaminya, dan ada juga yang mengalami tapi misalnya ringan kadarnya atau berat. Nah itu juga saya rasa lifestyle juga mempengaruhi. Mungkin orang yang sering olahraga atau exercise-nya aktif ya, aktif bergerak gitu, mungkin bisa berbeda dengan orang yang mungkin misalnya lebih banyak diam, nggak bergerak gitu, atau gemuk ya, itu juga bisa mempengaruhi lah. Jadi nggak semua gejala itu mungkin muncul pada satu orang. Oke, akan berbeda-beda tergantung ya kondisi kesehatan masing-masing, lifestyle dulunya sewaktu muda gitu ya, Dok ya. Semuanya berpengaruh seperti itu. Dah, Dok, ngomong-ngomong, nah tadi kan kita sudah membahas masalah medisnya, sudah dikelotok gitu secara dalam. Nah, kan ada, Dok, nggak tahu ini juga terjadi pada perempuan yang mengalami menopause atau enggak. Ada banyak perempuan yang mengatakan mereka takut gitu ya, atau malu ketika mereka sudah memasuki masa menopause. Entah karena satu dan lain hal, mungkin karena wah udah dijudge tua sama masyarakat sosial gitu ya. Wah, menopause tua dong gitu. Sementara wanita kan paling anti banget dibilang tua ya. Ibu-ibu disebut mbak aja udah seneng banget kan gitu. Nah, ini secara psikologis apakah memang terjadi seperti ini di lapangan gitu, Dok, atau gimana tuh? Ya, pasti ya. Rasa takut, mungkin cemas kali ya. Cemas, takut gitu ya. Atau malu itu pasti ada. Pasti ada gitu ya. Sedikit banyaknya lah. Tapi kan artinya jangan sampai rasa cemas, takut ini menjadi dominan. Pada akhirnya mengganggu kualitas hidup. Padahal sebenarnya kan usia menopause itu misalnya 50 tahun ke atas kan kita harusnya masih produktif gitu. Harusnya masih bisa produktif. Jadi jangan sampai rasa cemas atau takutnya menjadi tidak wajar kalau dia menjadi dominan seperti itu. Jangan sampai dominan ya gitu. Oke, Dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips yang harus dilakukan untuk siap menghadapi menopause apa saja gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati, masih bersama dengan Dr. Fadilah Agdasari SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Medika BSD. Dr. Dila, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu ya, Dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Iya. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Siti Rohani. Ibu Siti Rohani di mana, Bu? Di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Silakan Ibu Rohani. Ibu Rohani silakan, Ibu.
Ini dok, saya sudah 11 bulan belum haid. Berapa lama Bu? 11 bulan. 9 bulan. 11 bulan. Oke. Usia berapa kalau boleh tahu Bu? 30. 30. Penyebabnya apa, maksudnya 11 bulan itu? Kan saya habis melahirkan dok. Oh, setelah melahirkan Oke. 11 bulan ini tidak menstruasi lagi ya. Hamil Iya. anak pertama, anak kedua? Anak kelima. Oh, anak kelima. Normal atau sesar, Bu? Normal. Oh, dulu sebelum anak, berarti ke anak 1 sampai 4 setelah lahiran bisa menstruasi normal. Baru kali ini ya enggak gitu. Kalau dulu baru 9 bulan baru haid. Bagaimana, Bu? 9 bulan baru haid lagi. Oh, itu yang anak keempat. Oke, Dokter Dila sudah jelas belum, Dok? Kalau sudah Ya, jelas, iya. atau ada yang ditanyakan sebelum dijawab? Ya mungkin Itu apa saja, kok Ibu bisa belum haid ya. Oke, Dokter Dila bagaimana, Dok? Oke. Kalau Sebelum dijawab, belum haid, ada yang setelah- ditanyakan atau sudah Oh, jelas? Oh, mungkin ibunya menyusui bayi secara langsung Iya, eksklusif menyusui. ya Bu? Ya. Iya, oke. Sudah Oke. jelas ya, Dok ya? Ya sudah. Oke, baik, terima kasih Bu Rohani di Sulawesi Selatan. Kita akan coba jawab bersama Dokter Dila ya. Terima kasih Bu Rohani, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Oke, silakan Dok. Ya, setelah pada saat hamil itu kan artinya ovarium dia tidak berovulasi ya. Nah, setelah melahirkan bisa jadi memang ada kondisi istilahnya mens belum datang karena belum balik lagi ininya siklus mensnya. Mungkin bisa jadi salah satunya karena faktor menyusui. Tapi saya rasa memang sebaiknya kalau memang kan kalau kita ibu ini sebelumnya juga umur 9 bulan sudah mulai haid lagi. Tapi ini kan mungkin dia cemas karena 11 bulan belum dapat haid. Saya rasa sih mungkin sebaiknya ibu periksakan dulu, dilihat dulu ada masalah atau tidak ya di daerah rahim atau indung telurnya. Kalau misalnya nggak ada masalah, saya rasa mungkin ini hanya menunggu waktu saja untuk haidnya mulai lagi. Ini kan seperti kalau kehamilan persalinan itu kan seperti kayak kita shutdown TV ya. Jadi kita hanya menunggu proses inisiasi mensnya datang lagi. Oke, berarti ini akan menjadi prosesnya normal karena pernah punya riwayat sebelumnya 9 bulan gitu ya, Dok ya. Cuman mungkin ini agak kurang lancar gitu ya, Dok ya. Lama, iya. Agak lama. Iya. Tapi harus diperiksakan ya, Dok. Ya, periksa dulu gitu. Oke, tapi ini sejauh ini berarti hal yang normal untuk Ibu Rohani, Dok? Atau sebenarnya ada kasus juga seperti Bu Rohani di luar sana? Ada yang sampai setahun ya, baru dapat haid lagi. Asal selama di dalam rahim atau organ kandungannya nggak ada masalah. Saya rasa ini tinggal nunggu waktu untuk haid saja. Nunggu waktu untuk haid ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rohani yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih Ibu sudah menghubungi kami ya. Semoga sehat selalu dan segera menstruasi lagi. Wah, ramai ini di rumahnya, ada 5 anak-anak ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Rohani. Oke Dok, kita lanjut lagi tips supaya siap menghadapi menopause. Yang pertama adalah relaksasi itu penting ya Dok ya? Atau gimana nih? Relaksasi pasti akan mengurangi rasa cemas tadi yang kita bicarakan ya. Kemudian mungkin juga akan mengurangi keluhan-keluhan yang berhubungan dengan perubahan hormon kayak misalnya sakit kepala, terus mood swing ya. Selain rasa cemas tadi ya. Itu bisa istilahnya memberi energi baru lah gitu untuk bisa menghadapi fase menopause ini dengan lebih positif. Oke, selanjutnya juga lebih kepada lifestyle ya, pola hidup yang lebih sehat seperti mengonsumsi sayuran, buah-buahan, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, ini juga menjadi sangat penting ya Dok ya, gimana nih? Ya betul, saya rasa mungkin nggak hanya orang yang memasuki masa perimenopause atau menopause saja, mungkin dari sejak usia muda kita harus sebaiknya menjalankan pola hidup yang sehat kan,
makan makanan yang sehat ya. Kalau untuk wanita dengan perimenopause, pada masa perimenopause atau menopause sendiri ya, karena banyak keluhan mungkin di saluran cerna ya, yang seperti saya bilang tadi misalnya konstipasi ya, mungkin makanan-makanan seperti yang mengandung banyak serat, buah-buahan, sayuran, minum air putih ya, harus diperbanyak gitu, agar keluhan-keluhan tadi bisa istilahnya bisa berkurang lah, nggak mengganggu. Oke. Merokok, saya rasa merokok ya memang sebaiknya sih dihindari ya, karena kan juga merokok itu ternyata efeknya langsung kan ke ovariumnya. Gitu. Oke. Perlu nggak sih Dok untuk kemudian kita konseling juga, karena kan muncul kegelisahan, kecemasan yang tadi sudah pernah kita bahas juga. Untuk konseling itu gimana Dok? Ya, kalau konseling saya rasa untuk kasus-kasus yang berat ya boleh ya, rasa cemas. Jangan sampai muncul depresi nih pada Nah, itu dia. wanita yang menjelang menopause, jangan sampai dia masuk pada fase depresi, misalnya lingkungan yang nggak mendukung, mungkin ada masalah dengan pasangannya karena proses-proses yang terjadi selama menopause ini ya, mungkin pada kasus yang seperti itu saya rasa memang butuh konseling. Tapi kalau misalnya nggak semua orang sih yang butuh konseling ya, karena kan harapan dan proses penerimaan pengetahuan spiritual setiap orang kan beda-beda gitu. Jadi untuk kasus yang berat, misalnya dia udah mulai stresnya tambah berat atau cemasnya lama berat atau mengarah ke depresi ya, mungkin harus konseling untuk supaya istilahnya dia bisa memasuki masa menopause ini dengan lebih happy gitu. Lebih happy ya, dan lebih produktif siap juga ya. lebih produktif, jangan sampai betul. akhirnya malah takut, cemas, khawatir, Ya. malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya Dok ya. Malah kualitas hidupnya jadi menurun. Kan? Sayang. Bahaya juga karena stres bisa jadi depresi, nggak produktif gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Fadila Agdasari SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Medika BSD sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Bagi Anda pemirsa yang memasuki masa menopause, semoga mendapatkan ilmu dari Dr. Dila tadi ya. Terima kasih Dr. Dila, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Aldian. Terima kasih kembali. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang_sati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.